Baik teman-teman, pada materi lanjutan kali ini saya ingin membahas tentang masih dalam materi yang sama, yaitu cara mudah menjawab soal TOEFL structure. Namun pada video kali ini saya ingin membahas pada strategi yang ketiga, yaitu jangan terkecoh dengan positif karena mirip dengan subjek. Ya, jadi positif itu kadangkala mengecoh teman-teman ketika tes. Seringkali ia dikira sebagai subjek kalimat, padahal sebenarnya positif itu bukan subjek kalimat. Lantas apa definisi dari positif? Positif sendiri adalah noun atau kata benda yang terletak setelah atau sebelum noun utama dalam kalimat dan memiliki makna yang sama dengan noun utamanya. Dengan kata lain, positif adalah kata benda penjelas atau tambahan dari noun utamanya yang sifatnya optional. Optional itu boleh ada atau tidak ada. Artinya, positif itu keberadaan dalam kalimat tidak menjadi wajib. Kenapa? Karena dia hanya sekedar kata benda penjelas atau kata benda tambahan dari noun utamanya. Kalimat dalam bahasa Inggris dengan tanpa positif akan tetap dianggap benar dengan syarat ia memenuhi unsur subjek dan verbnya. Contoh, di sini kita memiliki dua contoh, positif yang terletak setelah noun dan positif yang terletak sebelum noun. Contoh 1, Zinedine Zidane, a super football player, is from France. Di sini ada kata suverb football player. Ini adalah positif yang terletak setelah noun utamanya. Ciri-cirinya positif yang terletak setelah noun utamanya itu diapit dengan 2 koma. Ini dengan 2 koma. Ya, jadi suverb football player ini adalah kata benda penjelas dari subjek Zinedine Zidane. Maknanya Zinedine Zidane seorang pemain sepak bola yang sangat bagus, berasal dari Prancis. Positif yang di sini ini boleh ada, boleh tidak ada. Sehingga kalau ini dibuang menjadi Zinedine Zidane is from France. Kalimatnya tetap benar. Kemudian yang kedua yaitu Muslim singer Maher Zain has good voice. Nah, ini Muslim singer ini adalah positif yang terletak sebelum noun utamanya. Noun utamanya adalah Maher Zain. Ini subjeknya. Ya, kemudian has ini verbnya, kemudian Muslim singer adalah positif dari Maher Zain, sehingga meskipun ini dibuang kalimatnya tetap akan menjadi benar. Maher Zain has good voice. Jadi positif itu bisa terletak setelah noun utamanya seperti nomor 1 ini, ciri-cirinya diapit 2 koma, atau terletak sebelum noun utamanya, ciri-cirinya hanya diakhiri dengan koma atau komanya 1. Sekarang langsung kepada contoh dalam soal TOEFL. Di sini ada soal TOEFL. Ini blank. Kemudian tiba-tiba ada kata George. George ini kan 6 orang. Berarti ini bisa jadi subjek. Cuman di sini ada 2 koma yang mengapit kata George.
sehingga George ini tidak bisa menjadi subjek. Kemudian di sini ada is yang kedudukannya sebagai verb. Maka kalimat ini untuk bisa lengkap, maka tinggal kita mencari subjeknya. Kenapa? Karena George bukan subjek karena diapit 2 koma, yaitu menjadi positif. Dari pilihan Alpha, Bravo, dan Charlie, kemudian Delta, itu yang bisa menjadi subjek hanya pilihan yang Delta. Menjadi my friend George is attending the lecture. Jadi subjeknya my friend, kemudian verbnya is. George-nya sebagai kata tambahan atau kata benda penjelas dari kata my friend. Sekarang kita masuk kepada menganalisis kalimat dulu. Menganalisis kalimat seperti biasa, perintahnya adalah find the subjects and verb, then indicate if the sentences are correct C or incorrect E. Di sini kita punya 5 kalimat, mari kita analisis kalimatnya masing-masing dari nomor 1 sampai nomor 5. Apakah kalimatnya sudah benar atau tidak? Contoh nomor 1, at long last, the chief executive officer has decided to step down. At long last, the chief executive officer has decided to step down. Di sini ada kata at, ya, yang preposition, sehingga kata long last tidak bisa menjadi subjek karena sudah diawali oleh preposition. Kemudian ada kata the chief executive officer. Ini noun ya, ada ciri-cirinya yaitu berupa the, sehingga dia kemungkinan bisa menjadi subjek. Hanya saja kata the chief executive officer ini diapit oleh 2 koma, sehingga dia tidak bisa menjadi subjek. Berarti ini apa? Yaitu a positive yang terletak setelah subjeknya. Subjeknya mana? Berarti tidak ada, karena di depan at long last bukan subjek. Nanti subjeknya ada setelah kata at long last. Verbnya ada di belakang, di sini has decided. Berarti kalimatnya ini incorrect karena hanya berupa verb tanpa memiliki subjek. Untuk bisa benar, tinggal kita datangkan subjek di sini. Contoh misal, at long last, George, the chief executive officer, has decided to step down. Jadi datangkan subjek sebelum kata yang diapit 2 koma ini, setelah kata at long last. Jadi nomor 1 incorrect. Kemudian nomor 2, a new year, first date of each year is a special day for most people. New year, di sini ada berarti ini bisa jadi subjek. Kemudian di sini ada first date of each year, ini juga noun, cuman diapit 2 koma, berarti ini ya positif. Positif dari apa? Dari ini subjek new year, kemudian ada verb berupa is. Berarti kalimatnya sudah memenuhi unsur 1 subjek dan 1 verb. Berarti kalimatnya benar. Soal nomor 3, last semester. Last semester ini semester yang lalu. Ini kalau maknanya semester yang lalu, ini tidak bisa menjadi subjek karena dia bukan noun, yaitu berupa adverb, keterangan. Maka ini bukan subjek. Kemudian ada a friend. A friend ini noun ya, ciri-cirinya ada artikel, kemungkinan bisa jadi subjek. Hanya saja sayangnya ia diapit oleh 2 koma, sehingga ia bukan subjek, melainkan positif dari subjeknya. Subjeknya mana? Tidak ada. Tinggal kita letakkan subjek setelah kata last semester. Di sini graduated verbnya. Kemudian untuk bisa benar kalimatnya tinggal datangkan subjek. Last semester
Misal kita taruh Smith, a friend, graduated cum laude from the university. Sehingga kalimatnya sudah benar kalau kita mendatangkan subjek sebelum kata a friend. Ya, cuman yang nomor 3 ini incorrect ya, karena tidak ada subjeknya, hanya berupa positif saja dengan verb graduated. Nomor 4, the only entrance to the closet. Nah, ini ada kata the only entrance to the closet. Ini ciri-cirinya noun ya, ada artikel the-nya. Berarti ini kemungkinan bisa menjadi subjek. Hanya saja ini diakhiri dengan koma, berarti bukan subjek. Apa? Yaitu a positive yang terletak sebelum noun utamanya. Mana noun utamanya? Ini ada di belakang, koma, yaitu kata the door. Ini subjeknya, kemudian was kept-nya jadi was kept menjadi verb. Sehingga kalimatnya sudah benar, satu subjek the door, kemudian satu verb was kept. Kalimatnya sudah memenuhi unsur satu subjek dan satu verb, berarti kalimatnya benar nomor 4. Sekarang nomor 5. Terakhir, the high powered computer, the most powerful machine of its type, was finally readied for use. Ini ada kata diawali dengan the. Di nomor 5 ada kata diawali dengan kata the yang di sini ini sampai kata type, kemudian baru koma, kemudian ada was yang berupa verb. Berarti ini the meskipun ada ciri-ciri artikelnya, ini maksudnya the high power computer sampai terakhir ini, meskipun diawali oleh artikel the yang ini noun, tapi kalimat ini sampai type ini nggak bisa jadi subjek karena sudah dipisah dengan koma, kemudian langsung verb. Berarti kalimatnya salah karena ini kata the higher powered computer, the most powerful machine of its type ini tidak bisa menjadi subjek. Caranya gimana? Oh, ternyata ini ada 2 noun ya, yaitu the high powered computer dengan the most powerful machine of its type. Caranya supaya benar tinggal kalian taruh koma di sini ini. Di setelah kata computer, berarti the most powerful machine of its type ini yang jadi positifnya, yang subjeknya mana? The higher powered computer. Jadi nomor 5 ini incorrect karena tidak ada subjeknya. Gimana caranya supaya correct? Tinggal di sini diletakkan koma setelah kata computer, sehingga di sini memiliki subjek dan memiliki verb. Subjeknya the high powered computer, koma, kemudian the most powerful machine of its type menjadi positifnya. Verbnya adalah was, sehingga kalimatnya bisa benar. Sekarang kita masuk kepada soal bagaimana positive itu diteskan atau muncul dalam soal TOEFL. Contoh nomor 1. Di sini nomor 1 ada kata Oliver Ellsworth. Ini nama orang ya, Oliver Ellsworth nama orang. Kemudian diakhiri dengan koma. Kemudian ada kata setelah ini blank, kemudian of the United States Supreme Court, koma. Berarti di sini ini nanti jadi positifnya. Yang di sini ini nanti jadi positifnya karena diapit 2 koma. Yang di depannya berarti sebagai apa? Sebagai subjek ini. Oliver Ellsworth-nya sebagai subjek, kemudian verbnya verbnya adalah was ya. Was sebagai verbnya. Sehingga nanti di sini tinggal melengkapi saja. Kita tidak perlu lagi mencari subjek dan tidak perlu mencari verb karena subjek dan verbnya sudah ada. Tinggal pilihan alfa salah karena masih ada he yang bisa jadi subjek. Kemudian pilihan bravo juga salah
karena ada who yang berupa konektor sekaligus bisa juga jadi subjek. Kemudian pilihan delta juga salah karena masih ada was-nya, padahal was-nya, verbnya sudah ada. Sehingga dari pilihan alpha, bravo, Charlie, dan delta, yang benar adalah yang Charlie, ya, karena kita tidak memerlukan subjek dan verb lagi dalam soal nomor 1 ini, karena subjeknya sudah ada, yaitu Oliver Ellsworth. Kemudian verbnya juga sudah ada berupa kata was di sini nih. Sehingga untuk melengkapi kalimat ini adalah Oliver Ellsworth, the third Chief Justice of the United States Supreme Court, was the author of the bill. Kemudian nomor 2, tiba-tiba ada blank, kemudian ada koma. Kemudian di belakang kita ketemu dengan kata Sarah. Ya, Sarah kalau kata orang Indonesia Sarah. Kemudian ada verb Mrs. Ini Sarah ini jadi subjeknya, kemudian Mrs. jadi verbnya. Berarti di sini apa? Positifnya. Tinggal cari positif itu kan definisinya tadi adalah noun tambahan atau kata penjelas dari noun utamanya. Jadi nanti kita untuk melengkapi soal nomor 2 ini cari noun yang sama makna dengan subjek Sarah ini. Pilihan alpha ini salah karena masih ada is yang bisa jadi verb, sementara di atas sudah ada verbnya, Mrs. Kemudian pilihan bravo juga salah karena ada verb juga di sini. Tinggal pilihan Charlie, her excellent basketball play. Ini noun, ya, noun. Kemungkinan bisa jadi positif. Hanya sayangnya her excellent basketball play ini maknanya tidak sama dengan subjeknya, dengan Sarah. Maka yang benar adalah yang delta, yaitu an excellent basketball player, yaitu maknanya apa? Pemain bola basket yang istimewa. Siapa dia? Ya Sarah. Jadi jawabannya yang delta. Kemudian yang terakhir soal nomor 3, ada kata Enid. Enid, kemudian Enid, Oklahoma. Kemudian ada stopping place on Die Chisholm Trail in the 18th century. Kemudian koma. Berarti ini nanti ini koma, berarti ini positif. Ya. Subjeknya mana? Yang di depannya. Enid, Oklahoma ini yang jadi subjeknya. Verbnya is. Berarti kita sudah lengkap. Subjeknya ada, kemudian verbnya ada. Berarti untuk melengkapi ini kita tidak perlu lagi kata yang menunjukkan bahwa dia subjek atau menunjukkan bahwa dia verb. Ya, maka kalimat untuk melengkapi kata untuk melengkapi soal nomor 3 ini cari yang tidak mengandung verb sekaligus juga tidak mengandung konektor, ya. Konektor, karena konektor itu nanti dipakai kalau kalimatnya kalimat lebih dari satu klausa. Jadi pilihan bravo ini ada which berupa konektor, kita nggak perlu konektor, berarti which bravo salah. Kemudian Charlie ini jelas salah karena ada was, sementara di sini sudah ada is. Kemudian delta juga salah karena where yang fungsinya sebagai konektor sama dengan which. Berarti bravo salah, Charlie salah, dan delta salah. Jawaban yang benar adalah yang alpha. Originally, Enid, Oklahoma, originally stopping place on the Die Chisholm Trail in the 18th centuries, is now the site of the 4th largest with storage space in the world. Begitu. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah Charlie karena subjek dan verbnya sudah ada. Kemudian nomor 2 jawabannya adalah delta karena subjek dan verbnya juga sudah ada, tinggal cari positif yang sama maknanya dengan
subjeknya ini, yaitu jawaban delta. Kemudian yang nomor 3, jawaban yang benar adalah yang alfa, karena subjek dan verbnya juga sudah ada. Barangkali itu saja materi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe. Terima kasih dari saya, sekian, sampai jumpa pada video-video berikutnya.